Seorang penghulu sakti menyelamatkan pengantin wanita yang sedang sekarat karena santet. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, desa Sukawening diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di ujung-ujung daun pisang dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan. Di rumah Pak Ranu, suasana sudah riuh sejak subuh. Beberapa ibu-ibu sibuk di dapur, mengiris bawang dan menanak nasi. Anak-anak muda gotong royong menata kursi dan meja di halaman depan. Hari itu adalah hari lamaran Raras Ayu, anak perempuan sematawayang Pak Ranu dan Bu Sri. Raras duduk di kamar, ditemani dua sepupunya yang sedang merias wajahnya. Ia tampak gugup, tangannya tak henti mengusap telapak satu sama lain. "Deg-degan ya, Ra?" goda sepupunya, Lilis. "Banget, Lis. Rasanya kayak mau ujian nasional waktu SMA dulu," jawab Raras sambil nyengir. "Lawong yang datang juga bukan orang sembarangan. Mas Yuda itu anak sukses, kerja di Jakarta, katanya udah punya usaha sendiri," sahut sepupu satunya, Nita, sambil menepuk pipi Raras dengan bedak. Yuda Tama, atau yang lebih akrab dipanggil Yuda, memang sudah lama merantau. 6 tahun lamanya ia tinggal di Jakarta, membangun usaha bengkel mobil. Setelah usahanya mulai lancar, ia pulang ke desa untuk melamar Raras, teman masa kecilnya yang dulu sering main kelereng dan panjat pohon bersama. Meski sudah lama tidak berjumpa, perasaan Yuda pada Raras tak pernah benar-benar hilang, dan rupanya Raras pun menyimpan rasa yang sama. Maka, ketika Yuda datang ke rumah bersama orang tuanya dan menyatakan niat baiknya, keluarga Raras langsung setuju. Namun, 2 hari sebelum lamaran, datanglah Mbah Promo, salah satu sesepuh desa. Ia datang membawa kertas hitungan weton, perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa yang biasa digunakan untuk menentukan hari baik dan buruk. "Pak Ranu, Bu Sri, saya cuma menyampaikan saja. Hitungan hari pasaran ini tidak cocok. Hari Rebopon ini bertabrakan dengan weton anakmu. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Mbah Kromo dengan suara pelan tapi tegas. Pak Ranu menanggapi dengan sopan, tapi nada suaranya jelas menunjukkan penolakan. "Ah Mbah, sekarang zamannya udah beda. Weton-weton itu buat zaman dulu. Sekarang asal niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik." Mbah Kromo mengangguk pelan, lalu pamit. Ia tahu nasihatnya tidak didengarkan, tapi hatinya tidak tenang. Sambil berjalan pulang, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Semoga saja saya salah." Menjelang jam 10 pagi, rombongan keluarga Yuda tiba. Mereka datang membawa hantaran dalam keranjang anyaman yang dihias cantik. Ada buah-buahan, kain batik, dan seperangkat alat sholat. Suasana jadi semakin meriah. Tetangga sekitar ikut berdatangan. Ada yang membantu, ada juga yang cuma ingin melihat-lihat. Lamaran berjalan lancar. Setelah perkenalan antar keluarga dan tukar cincin, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Semua orang tampak senang, termasuk Raras yang pipinya merona malu saat cincin melingkar di jari manisnya. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah kejadian kecil membuat beberapa orang bergidik. Seekor burung gagak besar tiba-tiba terbang rendah melintasi atap rumah, mengeluarkan suara krak-krak yang panjang dan berat. Burung itu tidak seperti gagak biasa. Bulu hitamnya terlihat kusam dan matanya merah menyala seperti bara. Ia sempat hinggap di pohon mangga di samping rumah, lalu terbang pergi ke arah barat. "Wah, gagak tuh," bisik salah satu ibu tetangga. "Iya, tandanya nggak bagus. Orang dulu percaya gagak datang pas hajatan itu pertanda musibah." Bu Sri mendengarnya dan langsung menyuruh beberapa pemuda mengusir burung itu. "Ah, cuma kebetulan. Jangan percaya omongan klinik begitu," ucapnya setengah keras agar semua orang tenang. Tapi sejak burung itu muncul, langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan mendung. Angin bertiup pelan tapi menusuk. Raras merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memegangi lengan Bu Sri dan berbisik, "Mah, aku kok ngerasa aneh ya?" "Capek kali nak,
"Dari tadi kamu belum makan. Sini duduk dulu, makan nasi sedikit," jawab Bu Sri sambil menuntun Raras masuk ke dalam. Sore harinya setelah tamu-tamu pulang, keluarga Yuda pun pamit kembali ke rumah mereka yang berjarak 2 dusun dari Sukawening. Sebelum pulang, Yuda sempat bicara pelan pada Raras di teras. "Aku seneng banget hari ini. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Mukamu tadi sempat pucet." "Aku juga seneng, Mas. Tapi entah kenapa dari tadi rasanya nggak enak. Merinding terus, padahal cuaca nggak dingin." Yuda mengangguk pelan lalu meraih tangan Raras. "Bismillah, semoga semua lancar ya. Nikahnya tinggal sebulan lagi." Raras mengangguk dan tersenyum walaupun di matanya masih tersisa kekhawatiran. Malamnya, suasana rumah terasa aneh. Kipas angin kamar Raras tiba-tiba mati sendiri padahal aliran listrik normal. Lampu kamar mandi kedap-kedip padahal baru diganti minggu lalu. Dan saat Bu Sri ke dapur untuk memanaskan air, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di balik pintu belakang. Ia sempat berteriak kecil. Pak Ranu bergegas datang. "Ada tikus mungkin, gak usah takut," kata Pak Ranu sambil melihat sekitar. Tapi dalam hati, ia mulai merasa tak tenang. Ingatannya kembali ke ucapan Mbah Kromo 2 hari lalu. Di kamar, Raras berusaha tidur, tapi matanya sulit terpejam. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Beberapa kali ia memutar kepala, tapi tidak melihat apa-apa. Namun, saat ia hendak menutup mata, terdengar suara samar seperti bisikan, "Aja nikah, aja nikah." Raras membuka mata lebar-lebar. Ia menarik selimut sampai ke dagu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dan malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia mengenakan kebaya pengantin berwarna putih. Tapi saat menoleh ke cermin, wajahnya penuh luka dan matanya hitam tak berbentuk. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Di luar terdengar laungan anjing bersaut-sautan. Sementara di ujung dusun, Mbah Kromo duduk di beranda rumahnya. Ia menatap ke arah rumah Mbak Ranu sambil mengusap dada. Weton bukan sebadar angka. Kadang alam juga ikut bicara. Sejak malam lamaran, keadaan Raras mulai berubah. Awalnya cuma mimpi buruk. Hampir tiap malam, Raras mimpi dikejar-kejar oleh sosok hitam tinggi besar. Kadang ia melihat dirinya berada di kuburan, kadang berada di tengah hutan gelap sambil menangis. Begitu bangun, tubuhnya lemes, seperti habis lari jauh. Bu Sri mengira anaknya kecapean. Tapi makin hari, kelakuan Raras makin aneh. Ia jadi sering marah tanpa sebab, mudah tersinggung, dan tiba-tiba diam mematung seperti orang bingung. Yang paling bikin takut, kadang Raras bicara sendiri di kamar, seolah sedang ngobrol sama seseorang yang tak kasat mata. Pernah suatu malam, Bu Sri mendengar suara Raras dari dalam kamar. Suaranya pelan, tapi nadanya seperti mengancam. "Jangan deket-deket Yuda, aku gak mau dia diambil, dia milikku." Bu Sri mengintip dari celah pintu. Raras duduk di pinggir ranjang, tapi matanya kosong dan tidak fokus. Ia bicara sambil menatap ke tembok. Bu Sri langsung panik dan memanggil Pak Ranu. Tapi saat pintu dibuka, Raras malah kelihatan seperti orang baru bangun tidur. "Ada apa sih, Mak? Kenapa manggil-manggil?" Bu Sri dan Pak Ranu cuma saling pandang. Mereka mulai curiga, tapi masih menyangkal dalam hati. Beberapa hari setelah itu, tetangga yang biasa membantu bersih-bersih rumah, Mbok Watik, menemukan hal aneh saat mengganti spray kamar Raras. Saat membuka bantal, tangannya terkena sesuatu yang tajam. Ternyata di dalam bantal ada beberapa batang jarum jahit, tanah kering berbau anyir, dan serpihan rambut. Mbok Watik langsung teriak, "Bu, ini bantal anak panjenengan isinya barang aneh." Bu Sri langsung datang dan melihat sendiri isi bantalnya. Wajahnya pucat. Ia memanggil Pak Ranu dan menunjukkan benda-benda itu. Pak Ranu diam lama lalu berkata pelan, "Iki kayak kiriman, Sri." Bu Sri mulai menangis. Ia tidak menyangka hal seperti ini akan menimpa keluarganya. Belum sempat berpikir panjang, Raras tiba-tiba muncul di belakang mereka dan tertawa. "Hahaha, itu bukan buat kalian, itu buat pelindungku, biar gak diganggu." Nadanya dingin, matanya melotot tajam, berbeda sekali dengan biasanya. Setelah berkata begitu, ia berjalan masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Pak Ranu langsung ambil motor dan pergi ke rumah Mbah Karmi, seorang nenek tua yang dikenal sebagai perawat warisan leluhur di desa sebelah. Orang-orang bilang,
Mbah Karmi bisa merasakan kiriman dari dunia gaib. Bukan dukun, tapi juga bukan orang sembarangan. Setelah dijelaskan semuanya, Mbah Karmi hanya mengangguk pelan. Anakmu kena, tapi ini bukan kiriman biasa. Ini dikirim dengan ilmu yang kuat. Yang ngirim paham betul cara mainnya. Bisa diobati, Mbah? Tanya Pak Ranu cemas. Bisa, tapi butuh waktu dan kalian harus sabar. Jangan keras kepala, ini bukan cuma soal badan, tapi juga soal hati dan pikiran. Malam itu juga, Mbah Karmi datang ke rumah. Ia membawa bungkusan kecil berisi bunga kenanga, garam kasar dan sabut kelapa. Di ruang tamu, ia menyiapkan sesaji sederhana dan mulai membaca doa sambil membakar kemenyan. Sementara itu, Raras mengurung diri di kamar. Dari balik pintu terdengar suara tertawa cekikikan dan kadang menangis. Suaranya berubah-ubah, kadang berat seperti laki-laki, kadang kecil seperti anak-anak. Semua yang mendengarnya bergidik. "Jangan ganggu aku, dia milikku, dia yang datang padaku duluan," teriak suara dari dalam kamar. Mbah Karmi berdiri dan mendekati pintu. Ia menaburkan garam di depan pintu kamar, lalu menempelkan sabut kelapa yang sudah dibakar. "Yang bukan hakmu, pergi. Yang bukan tempatmu, kembali," ucapnya pelan tapi tegas. Suara dari dalam kamar langsung berhenti. Hening. Semua orang di ruang tamu terdiam, hanya terdengar suara detak jam dinding. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Raras berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut, keringat bercucuran, dan matanya merah. Aku haus, Mak," katanya lirih sebelum akhirnya jatuh pingsan di pelukan Busri. Setelah kejadian itu, keluarga Raras tidak lagi menganggap remeh. Mereka mengikuti semua arahan dari Mbah Karmi. Setiap malam, Raras dimandikan air rendaman bunga 7 rupa, dan setiap sudut rumah dipasangi daun kelor. Mbah Karmi juga meminta semua anggota keluarga untuk lebih rajin berdoa dan tidak mengeluh, karena yang dihadapi bukan cuma gangguan fisik, tapi juga ujian mental. Tapi di sisi lain, Pak Ranu masih keras kepala soal pernikahan. Ia bersikeras agar acara tetap berjalan sesuai rencana. "Kita gak boleh kalah sama gangguan begituan. Kalau kita mundur, berarti kita kalah," katanya pada Busri. Busri sempat ragu, tapi akhirnya ikut mengiyakan. Ia pikir mungkin ini semua hanya ujian sementara. Selama ada yang membantu secara spiritual, semuanya akan baik-baik saja. Tapi Mbah Karmi mengingatkan, kalau penyakit ini asalnya dari niat jahat seseorang, maka selama orang itu belum berhenti, gangguannya bakal terus ada, dan kalau kalian tetap maksa jalan terus, bisa-bisa korban nyawa. Pak Ranu hanya mengangguk, tapi dalam hati ia masih belum bisa terima. Baginya, semua ini pasti bisa diselesaikan. Ia hanya belum tahu bahwa ujian yang sebenarnya justru belum mulai. Keesokan harinya, Raras kembali bisa bicara normal, tapi ia masih sering melamun dan terlihat murung. Yuda datang menjenguk, membawa buah tangan dan bunga. Saat melihat Yuda, Raras menangis. Ia bilang ia takut menikah karena merasa seperti sedang diawasi. "Setiap aku nyebut nama kamu, rasanya kayak ada yang marah," katanya sambil menggenggam tangan Yuda erat-erat. Yuda coba menenangkan. "Kamu gak sendiri, Ra, aku di sini. Kita hadapi bareng." Tapi dari balik jendela, seekor burung hitam kecil hinggap di pagar dan menatap mereka tanpa berkedip. Suaranya serak dan tatapannya tajam. Burung itu tak kunjung pergi sampai sore menjelang. Dan malam harinya, Raras kembali mimpi buruk. Kali ini ia melihat sosok wanita tua berambut panjang, duduk di pelaminan dengan gaun pengantin robek dan wajah penuh luka. Wanita itu berkata dengan suara serak, "Aku yang dulu dijanjikan, aku yang lebih dulu dipilih." 3 hari setelah kejadian mimpi buruk terakhir Raras, suasana rumah Pak Ranu mulai sedikit tenang. Tapi itu bukan karena semuanya membaik, melainkan karena keluarga sudah terlalu lelah. Raras masih sering melamun, tidur pun tak nyenyak. Bu Sri lebih banyak diam, dan Pak Ranu mulai jarang keluar rumah. Pagi itu, saat langit mendung dan angin dingin bertiup dari arah timur, datanglah seorang lelaki tua berjalan kaki dari dusun seberang. Bajunya lusuh, sarungnya kumal, dan ia memakai peci hitam yang sudah pudar warnanya. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain coklat yang sudah tampak usang. Orang itu dikenal sebagai Pak Lebe Darsa. Nama Lebe diambil dari sebutan orang dulu untuk penghulu atau orang yang biasa menikahkan dan mengurus urusan agama di kampung. Tapi Lebe Darsa ini bukan penghulu biasa.
Orang-orang hanya mendengar kabar bahwa ia sudah lama tinggal menyendiri dan katanya pernah bertapa di Gunung Lawu lebih dari 7 tahun. "Wassalamualaikum," sapa Pak Lebe Darsa di depan pagar rumah Pak Ranu. Bu Sri yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya. "Waalaikumsalam, Pak. Pak siapa ya?" "Saya Darsa, Lebe dari seberang. Dengar-dengar kalian butuh bantuan untuk urusan pernikahan," jawabnya tenang. Suaranya dalam, tapi ramah. Pak Ranu keluar dari dalam rumah setelah mendengar suara tamu. Ia menatap lelaki tua itu dari ujung kepala sampai kaki. Sejenak ia ragu, tapi kemudian mengangguk sopan. "Monggo Pak, silakan masuk. Memang kami lagi bingung, jujur saja." Pak Lebe duduk di kursi bambu di ruang tamu. Ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan sebotol kecil air, segumpal kain putih dan sebuah buku catatan tua. "Sebelum saya menikahkan siapapun, saya harus tahu dulu tempat dan waktunya bersih atau belum," ujarnya tanpa basa-basi. Pak Ranu mengangguk. "Kami juga sudah usaha, Pak. Sudah panggil Mbah Karmi, sudah dibersihkan rumah. Anak saya juga sudah mulai baikan." Pak Lebe diam sejenak, memejamkan mata seperti sedang mendengarkan sesuatu. Lalu ia berkata, "Yang mengganggu anakmu bukan hanya satu, dan mereka belum benar-benar pergi." Bu Sri yang duduk di sebelah Pak Ranu langsung menunduk, tangan kirinya menggenggam ujung kerudung dengan gelisah. Pak Lebe berdiri. "Saya boleh lihat kamarnya?" Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pelan ke arah kamar Raras. Di depan pintu, ia berhenti. Matanya memandang lurus ke daun pintu yang tertutup. Tangan kanannya mengusap dinding dekat kusen sambil membaca sesuatu dalam hati. Beberapa detik kemudian, ia membuka pintu perlahan. Rara sedang duduk di atas ranjang memeluk lutut, tatapannya kosong. Saat melihat Pak Lebe, ia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh dengan wajah datar. Pak Lebe masuk tanpa ragu. Ia mengeluarkan air dari botol kecil dan memercikannya ke 4 sudut ruangan. Ia membaca sesuatu dengan pelan, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, Raras menjerit keras dan jatuh dari ranjang. Tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara serak seperti orang tua. "Pergi, ini bukan urusanmu, ini antara aku dan dia." Pak Lebe tetap tenang. Ia hanya menatap Raras dan berkata, "Kalau memang bukan urusanku, kenapa kau tak berani menyebut namaku?" Jeritan itu langsung berhenti. Raras pingsan. Bu Sri berlari masuk dan memeluk anaknya. Sementara itu, Pak Lebe berdiri, wajahnya serius. "Satu sudah lepas, tapi masih ada satu lagi. Yang ini lebih dalam, dan yang ini punya dendam lama." Kabar kedatangan Pak Lebe Darsa menyebar cepat di kampung. Banyak yang penasaran, karena selama ini hanya mendengar namanya dari cerita-cerita orang tua. Ada yang bilang dulu ia pernah menggagalkan rencana pesugihan satu keluarga di desa sebelah. Ada juga yang bilang ia bisa berbicara dengan roh, tapi tidak pernah memombongkan diri. Dia itu orang aneh, tapi sakti, kata Pak Hardi, tukang bengkel di ujung kampung. Warga mulai berdatangan ke rumah Pak Ranu. Sebagian ingin membantu, sebagian cuma ingin tahu. Namun Pak Lebe menolak semua keramaian. "Saya hanya akan bersihkan tempat ini dalam sunyi. Jangan banyak orang, jangan banyak suara." Ia meminta waktu 7 hari sebelum hari pernikahan untuk membersihkan rumah dan menetralisir hari yang sudah rusak energinya. Ia juga meminta agar tidak ada musik, tenda, atau hiasan apapun selama seminggu itu. Semua harus berjalan sederhana. Pernikahan bisa tetap jalan, tapi kalian harus tahu, ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Ini soal siapa yang paling sabar dan kuat, katanya sambil memandangi Pak Ranu dan Bu Sri. Pak Ranu akhirnya setuju, meskipun itu berarti harus menunda persiapan pesta yang sudah dibuat. Hari-hari berikutnya, Pak Lebe tinggal di rumah Pak Ranu. Ia tidur di serambi belakang, hanya beralaskan tikar pandan. Pagi sampai malam, ia mengisi waktu dengan membaca kitab tua, menyapu halaman dengan sabut kelapa, dan mengelilingi rumah sambil membawa dupa kecil. Raras mulai menunjukkan perubahan. Ia sudah bisa tertawa pelan, sudah mulai makan normal, dan tidak lagi bicara sendiri. Tapi setiap kali senja datang, ia selalu diam dan menutup semua jendela di kamarnya. Yuda datang setiap sore, membantu memotong kayu, menimba air, atau sekedar menemani Raras duduk di beranda.
tapi ia tetap merasa ada yang belum beres. Suatu malam, Yuda duduk bersama Pak Lebe di dapur. Lampu minyak menyala redup. "Pak, saya ingin tetap nikah sama Raras. Tapi kalau memang ini belum waktunya, saya rela nunggu." Pak Lebe menatap Yuda tajam, lalu tersenyum tipis. Orang yang bisa menunggu dengan tenang, biasanya memang ditakdirkan menang. Tapi orang yang terburu-buru sering terjebak di permainan makhluk halus. Yuda hanya mengangguk, meskipun pikirannya belum sepenuhnya paham. Pak Lebe menutup percakapan malam itu dengan satu kalimat yang membuat Yuda merinding. Kadang, yang paling berbahaya bukan yang kirim santet, tapi yang merasa punya hak lebih dulu atas orang yang kau cintai. Satu malam sebelum akad, suasana rumah Pak Ranu makin berat. Bukan karena persiapan pernikahan yang kurang, tapi karena gangguan aneh makin menjadi-jadi. Beberapa tetangga mulai merasa takut datang. Bahkan Pak Lurah pun sempat menasihati agar acara ditunda saja. Hari itu, Bu Sri membawa baju pengantin untuk dicoba oleh Raras. Baju kebaya putih yang sudah disewa dari kota, lengkap dengan kain jarik dan selendang halus. "Raras, ayo nak, coba bajunya, biar besok enggak buru-buru," bujuk Bu Sri sambil menata kain. Awalnya Raras hanya diam, lalu ia bangkit perlahan dan mulai mengenakan baju itu dengan bantuan ibunya. Tapi saat selendang dikaitkan di bahunya, Raras mendadak kaku. Matanya melotot, mulutnya gemetar. "Biar aku yang jadi pengantinnya," jerit Raras tiba-tiba. Bu Sri terlonjak. Selendang jatuh ke lantai. Raras tertawa keras, suara tawanya berat seperti bukan suara perempuan muda. Pak Rano yang sedang di depan rumah langsung berlari masuk. Wajahnya pucat melihat anak gadisnya menjatuhkan diri ke lantai lalu merangkak sambil tertawa-tawa. "Ayo keluar, ini malam pengantinku juga," teriaknya sambil mencakar-cakar dinding. Pak Lebe segera masuk ke kamar dengan kendi kecil di tangan. Tanpa bicara, ia memercikkan air dari kendi itu ke wajah dan dada Raras. Seketika tubuh Raras mengejang lalu pingsan. "Yang ini bukan cuma kiriman, ini makhluk yang pernah hidup dan mati dengan dendam," ucap Pak Lebe pelan. Bu Sri menangis di pelukan suaminya. Sementara itu Pak Lebe kembali duduk di serambi belakang. Ia mengeluarkan satu gulungan kain mori dari tas kain tuanya. Di dalamnya ada keris kecil berwarna hitam legam. Gagangnya sederhana, tapi bentuknya menyeramkan, seperti lidah api membatu. "Keris ini bukan untuk menyerang, tapi untuk mengunci," gumamnya sambil membakar kemenyan hitam. Menjelang maghrib, warga mulai berdatangan, tapi bukan untuk membantu persiapan akad. Mereka justru ingin tahu tentang suara tangisan yang terdengar dari sumur belakang rumah Pak Ranu. "Dari tadi sore suara cewek nangis itu terus keluar, tapi waktu dicek, sumur kosong," ujar Pak Sabar, tetangga sebelah rumah. Yuda yang ikut membantu memotong daun pisang untuk hiasan tumpeng, mendadak ikut lari ke belakang. Ia berdiri di samping sumur dan memejamkan mata. Benar saja, ada suara perempuan menangis lirih seperti sesenggukan, tapi tak satu pun orang terlihat. "Aku kedinginan, aku ditinggal, kenapa aku dibuang?" Suara itu lirih, tapi cukup jelas terdengar. Yuda mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. Pak Lebe datang membawa seikat daun kelor dan menaburkannya ke dalam sumur. Seketika, suara tangisan itu berhenti. Udara di sekitar sumur langsung dingin. Dia datang dari masa lalu yang tidak selesai. Mungkin ada yang harus diungkapkan, ucap Pak Lebe singkat. Yuda menunduk. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Lebe tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap air sumur yang mulai tenang, lalu berjalan kembali ke dalam rumah. Malam makin larut, warga sudah pulang. Di dapur, Mbah Karmi duduk dengan wajah tegang. Ia memandangi kendi air yang dipakai Pak Lebe dan sesaji yang disiapkan Bu Sri sejak pagi. Makanan itu tadi pagi masih segar, tapi sore tadi tiba-tiba busuk semua, penuh belatung, bahkan belum sempat disentuh, kata Bu Sri dengan nada putus asa. Mbah Karmi mengangguk pelan. Tandanya jelas. Ini bukan permainan anak kecil. Ini bukan santet biasa. Ini kutukan. Pak Ranu yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Apa harus kita batalkan semua ini?
Seketika suasana dapur jadi sunyi. Semua mata tertuju ke Pak Lebe yang sedang menyiapkan dupa di pojok ruangan. Ia tidak langsung menjawab. Kalau dibatalkan sekarang, kita menyerah. Tapi kalau lanjut, harus ada yang siap menanggung akibat. Apa maksudnya, Pak? Tanya Yuda yang baru masuk ke dapur. Pernikahan ini sudah bukan urusan dua anak muda saja. Ini soal perjanjian lama yang pernah dibuat tanpa restu. Jawab Pak Lebe sambil menatap bara dupa yang menyala. Semua orang terdiam. Tengah malam, hujan turun rintik-rintik. Petir sesekali menyambar dari kejauhan. Di ruang tamu, Pak Lebe duduk bersila. Di depannya ada kendi air dari Gunung Lawu, kemenyan hitam yang terus menyala, dan keris kecil yang sudah dibungkus kain mori. Air dari Gunung Lawu ini bukan sembarang air. Ini diambil dari tempat yang dulu dipakai bertapa orang-orang tua, kata Pak Lebe pelan. Kendi itu berisi air jernih yang diberi beberapa helai daun sirih. Pak Lebe mengambil sedikit air dengan tangan dan memercikannya ke keris kecil yang dibungkus. Keris ini tidak bisa dipakai orang biasa. Kalau sampai dipakai sembarangan, bisa berbalik menyerang pemiliknya. Yuda hanya mengangguk. Ia duduk dekat Pak Lebe sambil memegang lampu minyak. Aku harus jaga malam ini. Yang datang nanti bukan cuma satu makhluk, tapi dua dunia yang saling berebut. Berebut siapa, Pak? Berebut perempuan yang akan kau nikahi besok. Yuda menunduk. Dalam hati, ia sudah siap dengan segala resiko. Ia tahu, Raras bukan lagi sekedar calon istri. Ia kini berada di tengah pusaran yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Menjelang subuh, Raras terbangun dengan peluh di keningnya. Ia merasa dadanya sesak, tapi tidak kesurupan seperti tadi. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon mangga. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh, rambut panjangnya menutupi separuh wajah. Tapi anehnya, Raras tidak merasa takut. Perempuan itu melambaikan tangan, lalu hilang perlahan bersama kabut pagi yang turun dari arah gunung. Pagi itu, langit Sukawening agak mendung. Tapi warga tetap berdatangan ke rumah Pak Ranu. Suasana terasa tegang, tapi semua berusaha menampilkan wajah bahagia. Tenda sudah berdiri, kursi-kursi tertata rapi, dan meja untuk akad disiapkan di ruang tengah. Yuda duduk berdampingan dengan penghulu dan saksi. Ia mengenakan beskap coklat dan belangkon. Wajahnya kelihatan tegang, tapi yakin. Sementara Raras dipersiapkan di kamar oleh Bu Sri dan dua kerabat perempuan. Pak Lebe sudah duduk dari tadi di pojokan ruangan. Ia tampak tenang, memeluk tas kalin tuanya, sesekali memejamkan mata seperti menahan sesuatu. Saat semua sudah siap, Pak Ranu menggandeng Raras menuju ke tengah ruangan. Raras terlihat pucat, tapi masih bisa berjalan pelan. Ia hanya diam, tidak seperti pengantin pada umumnya yang biasanya malu-malu, tapi tersenyum. Bismillah, kita mulai, ucap Pak Lebe pelan, memberi aba-aba pada penghulu. Penghulu membuka akad dengan doa pendek, lalu mempersilakan Yuda untuk mengucapkan ijab kabul. Semua saksi dan tamu hening, menunggu. Yuda mengangkat tangan, menarik nafas panjang, lalu mulai mengucap. Saya terima nikah dan kawinnya Raras Ayu binti Ranu dengan mas kawin tersebut, tunai. Namun sebelum saksi sempat menjawab sah atau tidak, tubuh Raras mendadak kaku. Ia memejamkan mata, lalu jatuh ke belakang. Raras! Teriak Bu Sri sambil menahan tubuh anaknya. Tubuh Raras langsung membiru, seperti orang keracunan. Tangan dan kakinya dingin, bibirnya membiru, dan matanya terbuka tapi kosong. Dari mulutnya terdengar suara yang sama sekali tidak mirip suara Raras. Suara itu dalam, serak, dan marah. Jangan nikahkan dia. Orang-orang terkejut dan langsung berdiri. Beberapa ibu-ibu menjerit, ada yang lari keluar rumah. Pak Ranu mencoba mendekat, tapi Raras menggeram, seperti menolak disentuh. Yuda ingin mengangkat tubuh Raras, membawanya ke mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Tapi tangannya terpental, seolah ada yang menolak. Raras menggeliat, tubuhnya melengkung tidak wajar seperti tulangnya bisa dilipat. Pak Lebe berdiri. Ia membuka kain mori dari dalam tasnya dan mengeluarkan kendi air dari Gunung Lawu, dan maju perlahan.
Ia tidak bicara pada siapapun, langsung duduk di samping Raras dan mulai membaca doa dalam bahasa Jawa halus. Raras berteriak keras, "Aku dulu yang dicintai, aku yang dijanjikan, kenapa aku dibuang?" Suara itu bukan suara Raras, semua orang tahu. Ini sudah kejadian gaib yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Pak Lebe tidak terpengaruh. Ia mempercikkan air kendi ke wajah dan dada Raras. Tubuh Raras bergetar keras, seperti kesetrum. Tapi suara itu malah makin keras. Air dari gunung tidak akan bisa memadamkan api pengkhianatan. Bu Sri menangis, memeluk Pak Ranu yang bingung dan ketakutan. Sementara Yuda hanya bisa duduk di lantai, menatap calon istrinya yang seperti orang kesurupan berat. Pak Lebe lalu membuka kain mori dari dalam tasnya dan mengeluarkan keris kecil. Ia tidak menusukkan, hanya mendekatkannya ke dahi Raras. Begitu keris itu hampir menyentuh kulit Raras, tubuh Raras mendadak tenang. Tapi dari sudut matanya keluar darah segar. Suara dari mulutnya perlahan mengecil. "Janji itu belum ditepati, aku tidak ikhlas," katanya lirih sebelum akhirnya pingsan total. Pak Lebe menarik nafas panjang. Ia meletakkan keris dan kendi di atas sajadah kecil, lalu berkata pelan, "Akadnya harus ditunda." Suasana berubah total. Acara dihentikan. Tamu-tamu bingung, sebagian pulang tanpa sempat makan. Di dapur, para ibu masih bergosip dan membicarakan kejadian tadi dengan suara setengah berbisik. Pernikahan apa itu? Mirip kayak sinetron, tapi nyata. Anaknya Pak Ranu, kayak bukan manusia tadi, serem. Di dalam kamar, Raras masih belum sadar. Pak Lebe duduk di lantai sambil menunggu denyut nadinya stabil. Yuda duduk di pojok ruangan, menatap lantai tanpa kata. Pak Ranu masuk ke kamar dan duduk di dekat Pak Lebe. "Saya minta penjelasan, Pak. Ini semua apa?" Pak Lebe memandangi Raras beberapa detik sebelum menjawab. "Yang masuk ke tubuh anakmu itu bukan jin biasa. Itu ruh dari seseorang yang pernah merasa dicintai dan dikhianati." "Maksudnya?" "Bisa jadi ini ada kaitannya dengan masa lalu Yuda, atau bisa juga urusan leluhur. Tapi yang jelas, makhluk itu tidak rela Raras menikah." Yuda langsung berdiri. "Saya nggak pernah janji atau nyakitin siapapun, Pak. Kalau ada yang salah, saya siap tanggung jawab." Pak Lebe hanya mengangguk. "Kita nggak bicara soal salah benar saja, tapi soal siapa yang pernah terikat janji secara gaib." Menjelang sore, Raras sadar perlahan, tapi ia tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa tubuhnya sangat lemas dan kepala berat seperti habis bangun dari mimpi panjang. Bu Sri memeluknya sambil menangis, tapi tidak banyak bicara. Semua masih syok dengan kejadian tadi. Di luar rumah, Pak Lebe berdiri di bawah pohon mangga, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia berbicara sendiri, entah dengan siapa. "Kalau kau ingin tenang, sampaikan apa maumu. Jangan ganggu yang hidup." Tapi angin hanya berdesir pelan. Tidak ada jawaban. Malam belum terlalu larut, tapi suasana di rumah Pak Ranu terasa berat. Udara terasa dingin, padahal pintu dan jendela sudah ditutup. Raras terbaring di atas kasur di kamar tengah. Tubuhnya seperti tidak bergerak, tapi napasnya berat dan tidak teratur. Yuda duduk di dekatnya, menatap dengan mata lelah dan cemas. Bu Sri duduk di sudut kamar sambil memeluk mukena, kumat kamit membaca doa sebisanya. Sementara itu, Pak Ranu mondar-mandir di luar kamar, gelisah. Pak Lebe Darsa duduk bersila di lantai, tepat di depan kaki Raras. Di sampingnya ada kendi air dari Gunung Lawu yang belum habis, sebatang kemenyan hitam yang belum dinyalakan, dan sebilah keris kecil berbalut kain putih. Tiba-tiba, tubuh Raras menggeliat pelan. Yuda mendekat. "Raras, kamu sadar?" Belum sempat tangannya menyentuh, mata Raras mendadak terbuka lebar. Tapi bukan seperti biasanya. Bola matanya putih semua, tak tampak hitamnya. Lidahnya menjulur panjang dan suara cekikihan keluar dari mulutnya. Suara itu bukan suara perempuan biasa, terlalu tinggi, seperti suara mainan rusak. "Sudah kubilang, dia bukan milikmu." Yuda mundur kaget. "Astagfirullah." Tubuh Raras bangkit pelan, kaku, lalu duduk sendiri tanpa bantuan siapapun. Tangannya bergerak-gerak seperti meraba udara, lalu dari balik mulutnya keluar suara berat yang lain. Kali ini suara pria. "Sudah waktunya dia kubawa."
Pak Lebe berdiri pelan. Ia mengambil keris kecilnya dan membuka kain pembungkusnya. Lalu menancapkan keris itu ke lantai kayu tepat di depan Raras. Ia mulai berzikir dengan suara pelan tapi jelas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Begitu keris ditancapkan, suasana kamar langsung berubah. Angin kencang mendadak masuk dari arah dapur, membuat lampu minak bergoyang dan nyaris padam. Daun pintu bergetar dan ada suara gemeretak dari loteng. "Pergilah kau, orang tua busuk." Suara itu keluar dari mulut Raras, namun jelas bukan miliknya. Nada marah, penuh kebencian. Pak Lebe tetap melanjutkan zikirnya. Ia mengambil kendi, lalu memercikkan air ke tubuh Raras. Tubuh Raras menjerit keras, seolah terbakar. "Panas! Berhenti! Panas!" Bu Sri menjerit dan berusaha keluar dari kamar, tapi Pak Ranu menariknya kembali. "Diam, jangan ganggu," kata Pak Ranu tegas. Meski wajahnya tegang, ia berusaha tenang. Raras kini melayang beberapa senti dari lantai. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Rambutnya menjuntai ke bawah, matanya terbuka lebar, tapi ia tidak sadar. Dari hidungnya mengalir darah tipis dan jari-jari tangannya mencakar-cakar udara. "Aku tidak akan kalah. Dia milikku sejak lama." Pak Lebe mengambil kemenyan dan menyalakannya. Asap mengepul perlahan, menyebar ke seluruh ruangan. Ia kembali duduk, kali ini memejamkan mata sambil menggenggam keris. Seketika, semua suara berhenti. Angin pun lenyap. Hening. Lalu, suara derap langkah terdengar dari arah ruang tamu. Seperti banyak orang berjalan padahal rumah itu hanya dihuni beberapa orang. Yuda menatap pintu kamar. "Pak, itu suara apa?" Pak Lebe membuka mata. "Itu bukan manusia." Lalu ia menancapkan kembali keris ke lantai dan berkata keras, "Kalau memang ingin bertarung, jangan sembunyi di balik tubuh anak gadis." Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Raras. Bentuknya samar, tinggi besar, matanya merah menyala. Wajahnya seperti perempuan tapi penuh luka. Mulutnya robeh, hingga ke pipi. "Dia sudah kuberi janji. Dia milikku." Pak Lebe berdiri lagi, mendekati bayangan itu sambil terus membaca doa. Ia mengarahkan keris ke arah makhluk itu. "Kau bukan suaminya. Kau bukan pemilik jiwanya. Pergi." Bayangan itu menjerit, lalu menyerang Pak Lebe. Tapi sebelum bisa menyentuh, keris kecil itu bersinar sesaat. Bayangan terpental, lalu menghilang sekejap. Namun, Raras kembali menjerit. Kali ini lebih keras. Ia menggeliat, tubuhnya kembali terbanting ke lantai. Pak Lebe berlutut di sampingnya dan menaruh kendi di atas perut Raras, lalu meletakkan tangan di atas kendi sambil menekan pelan. "Ingsun amuruk kowe metu, ora ono omahmu ning kene." Kepulan asap dari kemenyan mulai menebal, memenuhi ruangan. Yuda hampir tidak bisa melihat apa-apa, kecuali siluet Pak Lebe dan tubuh Raras. Tiba-tiba, Raras terdiam. Tidak ada lagi suara, tidak ada gerakan. Tak lama, kemenyan mati sendiri. Pak Lebe melepaskan tangannya dari kendi. Ia duduk diam sebentar, napasnya ngos-ngosan. Keringat membasahi wajah dan bajunya. "Sudah," katanya pelan. Yuda mendekat. "Sudah pergi, Pak." Pak Lebe mengangguk lemah. "Untuk sekarang, iya, tapi belum sepenuhnya." Raras pelan-pelan membuka mata. Bola matanya sudah normal. Ia menatap sekeliling dengan bingung. "Mas, kenapa aku di lantai?" tanyanya pelan. Yuda langsung memeluknya. "Kamu istirahat dulu, udah tenang." Pak Lebe berdiri sambil mengambil keris dan kendi. Ia berjalan pelan keluar kamar, melewati Pak Ranu yang masih berdiri kaku. "Ini belum selesai, Pak Ranu," katanya singkat. "Besok malam, saya harus ke makam tua di ujung hutan. Di sana asalnya semua gangguan ini." Pak Ranu mengangguk perlahan. Ia tahu malam berikutnya tidak akan kalah menegangkan dari malam ini. Pagi harinya, suasana rumah Pak Ranu masih sunyi. Tak banyak bicara, hanya terdengar suara sendok yang sesekali membentur piring. Raras duduk di depan ruang tengah berselimut kain tebal. Wajahnya sudah lebih segar, meski matanya masih sembab. Yuda duduk di sampingnya.
menggenggam tangan calon istrinya itu erat. Pak Lebe Darsa baru saja selesai sholat duha di beranda. Wajahnya tenang seperti biasa, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Tapi semua yang ada di rumah tahu, apa yang terjadi semalam bukan kejadian biasa. Seketika, Raras terdiam. Matanya menatap kosong ke depan. Tangannya terkulai. Yuda panik dan langsung memanggil. "Raras? Hei, Raras!" Pak Lebe buru-buru masuk dan mengisyaratkan agar tidak panik. Ia duduk kembali di lantai di depan Raras. Lalu dari mulut Raras keluar suara berat dan lambat. "Sudah cukup. Aku hanya ingin bicara." Suara itu bukan milik Raras, tapi tidak sekasar saat kesurupan sebelumnya. Lebih pelan, seperti suara orang yang lelah. Pak Lebe mengangguk. "Siapa kamu?" "Aku hanya perantara yang dipaksa masuk, disuruh mengganggu." "Siapa yang nyuruh?" Hening sebentar. Tubuh Raras menegang, lalu berbicara lagi. "Sulastri, dia yang menyuruh. Perempuan dari darah yang sama, kerabat ibunya." Bu Sri yang dari tadi duduk di belakang langsung menutup mulut. Ia kaget. "Sulastri, Mbak Yu jauhnya saya? Ya Allah." Pak Lebe tetap tenang. "Apa maksudnya menyuruh kamu mengganggu anak ini?" "Dendam. Sulastri dulu dijodohkan dengan pria dari keluarga Yuda, tapi gagal. Lelaki itu lebih memilih ibunya Yuda. Sulastri sakit hati. Katanya dia tidak terima." Yuda memejamkan mata. Ia baru paham kenapa gangguan ini seolah sangat personal. Ternyata bukan sekedar iseng atau karena iri pada Raras, tapi sudah bertumpuk dari masa lalu. Suara dari tubuh Raras masih terus berbicara. Dia datang ke dukun di luar desa, membawa tanah kuburan, rambut Raras, dan darah ayam cemani. Pak Ranu yang sejak tadi diam mengepalkan tangan. "Jadi betul-betul ada orang yang ngirimi. Kita bukan cuma salah hari pasaran." Pak Lebe mengangguk pelan. Santet memang sering dipakai orang-orang yang gak kuat menelan sakit hati. Tapi tetap aja, itu cara pengecut. Bu Sri masih tampak syok. "Tapi kenapa Sulastri harus sampai segitunya, Pak? Dia kan udah tinggal jauh dari sini, gak pernah datang ke rumah." Pak Lebe menatap Raras yang tubuhnya masih kaku. Orang kayak Sulastri, walau kelihatannya jauh, tapi hatinya masih di sini, masih ngintip lewat rasa iri. Lalu suara dari tubuh Raras melemah. "Aku mau pergi. Sudah cukup. Tolong doakan aku." Pak Lebe mengangguk pelan. Ia membaca doa dan memercikkan sisa air kendi ke arah Raras. Tubuh gadis itu pelan-pelan lunglai dan tertidur. Napasnya kembali normal. Bu Sri langsung mendekat dan memeluk putrinya. Yuda memandang Pak Lebe. "Pak, terus Sulastri itu sekarang di mana?" Pak Lebe menghela nafas. "Tadi subuh aku disusul orang dari RT sebelah. Katanya rumah kontrakan tempat Sulastri tinggal udah kosong. Dia ninggalin semua barangnya, bahkan bajunya juga masih digantungan." Pak Ranu mengernyit. "Hilang?" Pak Lebe mengangguk. Kayaknya dia tahu, rahasianya bakal terbongkar. Bu Sri menatap lantai. "Aduh, malu rasanya. Orang satu desa pasti bakal ngomongin ini." Pak Lebe menenangkan. "Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting anakmu selamat. Kalau dulu kamu percaya soal weton, mungkin ini semua bisa dicegah lebih awal. Tapi ya sudah, yang penting sekarang jangan ada dendam balasan. Biarkan yang jahat dihukum lewat jalannya sendiri." Mereka semua diam. Suasana berubah hening. Yuda memandang Raras yang masih tertidur. Ia berasa bersyukur, tapi sekaligus marah pada kenyataan bahwa pernikahannya harus diganggu oleh urusan masa lalu yang bahkan dia tidak tahu. Beberapa jam kemudian, kabar soal Sulastri menghilang menyebar cepat ke seluruh desa. Warga bergunjing. Ada yang bilang Sulastri pergi ke gunung, ada yang bilang dia melarikan diri ke kota naik ojek, tapi tak satu pun bisa membuktikan. Sore harinya di balai desa, Pak Lebe dipanggil kepala dusun. Ia diminta menceritakan kejadian semalam karena warga resah. Di sana, Pak Lebe menjelaskan dengan tenang. Ia tidak menyebut nama Sulastri, tapi cukup memberitahu bahwa ada orang yang sakit hati dan bekerja sama dengan orang pintar dari luar. Ia juga meminta agar warga tidak mencari-cari siapa pelakunya, karena bisa menimbulkan konflik baru.
Yang penting sekarang, gangguan sudah tidak ada. Dan besok pagi, akad nikah bisa dilanjutkan. Tapi saya minta satu hal, semua warga ikut mendoakan. Jangan biarkan iri dengki makin tumbuh di desa ini. Semua orang mengangguk. Malam pun datang. Rumah Pak Ranu mulai terlihat lebih cerah. Lentera dinyalakan lagi. Rara sudah bisa tersenyum, meski belum banyak bicara. Ia duduk bersama ibunya di dapur, membantu memotong bahan untuk tumpeng besok. Yuda sesekali meliriknya dari ruang depan, memastikan tunangannya itu tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Pak Lebe duduk di serambi rumah meracik ramuan dari bunga melati, daun sirih dan minyak cendana. Bukan untuk pengusiran roh, tapi sebagai simbol penyucian. Besok, katanya kepada Yuda yang menghampiri, nikahmu harus tetap dilaksanakan. Tapi bukan cuma nikah, ini juga bentuk melawan kejahatan. Jangan biarkan rasa takut yang menang. Yuda mengangguk mantap. Siap Pak, saya siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali tenang. Pagi itu, cuaca di desa Sukawening cerah. Angin dari Gunung Lawu berhembus pelan membawa aroma pinus dan tanah lembab. Di rumah Pak Ranu, persiapan akad nikah dimulai sejak subuh. Tak ada kemewahan, tapi semuanya tampak rapi dan tertata. Warga yang semula ragu, sekarang datang membantu dengan ikhlas. Semalam mereka sudah mendengar cerita dari Pak Lebe. Dan kini, mereka percaya bahwa pernikahan Raras dan Yuda bukan sekedar hajat biasa. Ini semacam pertaruhan antara rasa takut dan keberanian. Raras keluar dari kamar didampingi ibunya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul, dan dihiasi bunga kenanga segar. Wajahnya bersih, cerah, dan tampak tenang. Tak ada bekas sakit, tak ada sorot kosong seperti sebelumnya. Di halaman rumah, Yuda sudah duduk bersila di depan penghulu. Ia tampak gugup, tapi mantap. Di belakangnya, terlihat beberapa saudara dan tetangga duduk berjajar rapi. Pak Lebe Darsa duduk di posisi penghulu. Ia tetap dengan pakaian lamanya, baju koko lusuh, sarung bermotif kotak, dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Tas kain tuanya ia letakkan di samping, seolah tak pernah jauh dari dirinya. Tepat pukul 9 pagi, akad dimulai. Suara Pak Lebe terdengar lantang dan jelas, walau usianya tak muda. Tak ada keraguan dalam pengucapannya. Ia memimpin jalannya akad dengan penuh wibawa. Semua yang hadir diam, memperhatikan, bahkan yang biasanya suka ngobrol pun kali ini duduk tenang. Saat Yuda mengucapkan ijab kabul, suaranya agak bergetar, tapi cukup jelas. Para saksi langsung mengangguk, tamu yang hadir berseru pelan, "Sah." Raras tersenyum. Ia menatap Yuda dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Setelah semua yang mereka lalui, akhirnya mereka resmi jadi suami istri. Setelah akad selesai, hidangan sederhana disajikan. Ada tumpeng, jenang merah putih, dan teh panas. Beberapa tetangga menyalami Raras dan Yuda, memberi ucapan selamat. Tapi banyak juga yang diam-diam memperhatikan Pak Lebe yang duduk menyendiri di pojok teras. Bu Sri, ibu Raras, menghampiri dan memberikan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Pak Lebe menggeling pelan. "Simpan saja, saya nggak pernah jual jasa," katanya. Pak Ranu mencoba membujuk. "Pak Lebe, ini cuma bentuk terima kasih, setidaknya buat ongkos pulang." Tapi Pak Lebe tetap menolak. Ia malah meminta sesuatu yang tak biasa. "Saya cuma mau satu, bunga kenanga yang dipasang di pelaminan, satu tangkai saja." Bu Sri mengangguk bingung, tapi langsung mengambilkan. Setelah itu, Pak Lebe berdiri, memungut tas kain tuanya, lalu berdiri di depan Raras dan Yuda. "Kalian sudah sah, tapi hidup rumah tangga itu lebih rumit dari sekedar sah atau tidak sah. Dendam, iri hati, rasa curiga, itu semua bisa datang kapan aja. Tapi kalau kalian tetap saling percaya dan saling mendoakan, itu cukup buat menjaga semuanya tetap lurus." Yuda mengangguk, "Terima kasih Pak, saya nggak tahu harus balas apa." Pak Lebe hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah kendi kecil yang ia letakkan di altar rumah Pak Ranu sejak malam kejadian. "Simpan kendi itu, jangan dipuja, jangan disembah, cukup buat pengingat kalau terang pernah menang di rumah ini." Tanpa banyak basa-basi, Pak Lebe lalu berjalan keluar halaman. Ia menolak diajak naik motor oleh salah satu tamu. "Saya jalan kaki saja," katanya. Orang-orang hanya bisa melihat dari kejauhan saat sosok tua itu berjalan menuruni jalan tanah. Tas tuanya di pundak, langkahnya pelan tapi pasti.
arah jalannya bukan ke kampung seberang, melainkan ke arah hutan kecil di bawah lereng Gunung Lawu. Beberapa anak kecil berlarian mengikuti sebentar, tapi Pak Lebe tak menoleh. Itu adalah terakhir kalinya warga melihatnya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang, Raras dan Yuda mulai tinggal di rumah kecil yang dibangun di belakang rumah orang tua Raras. Mereka membuka warung sembako dan berkebun kecil-kecilan. Tidak kaya, tapi cukup. Pak Ranu dan Bu Sri juga hidup lebih tenang. Tak ada lagi gangguan. Orang-orang mulai lupa kejadian kemarin, tapi kendi kecil dari Pak Lebe tetap disimpan di altar kecil di ruang tamu. Bukan sebagai benda keramat, tapi sebagai simbol bahwa rumah itu pernah diselamatkan oleh orang baik yang datang entah dari mana. Mbah Karmi, yang dulu mencurigai adanya santet, kadang-kadang masih duduk di beranda rumahnya sambil menghisap rokok linting. Ia sering bilang pada cucunya, kalau orang jahat pakai dukun, orang baik juga punya penolongnya sendiri. Kadang datang dalam bentuk yang gak kita sangka. Tahun-tahun berlalu, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Lebe Darsa. Beberapa warga bilang ia dulu tinggal di desa lain. Ada juga yang percaya ia pernah bertapa di gunung dan muncul hanya saat dibutuhkan. Yang jelas, tidak ada satupun yang menemukan jejaknya lagi. Tak ada rumah yang mengaku sebagai tempat tinggalnya. Bahkan nama aslinya pun tidak ada dalam daftar KTP manapun yang dicocokkan oleh kepala dusun. Tapi bagi keluarga Raras, nama itu tak akan pernah dilupakan. Dan kendi kecil dari tanah Lawu itu tetap berdiri di sudut altar di bawah lukisan keluarga. Kadang, saat malam sunyi dan angin turun dari gunung, Raras merasa seperti mendengar suara pelan, doa dari seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya.